Assalamualaikum. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan waktu luang untuk melanjutkan pelajaran kita tentang Asbabun Nuzul dari surat Al-Baqarah, dan kita telah sampai pada ayat yang ke-272 surat Al-Baqarah yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha'u wa ma tunfiqu min khairin fala nuqimukum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillahi wa ma tunfiqu min khairin yuwaffin ilaikum wa antum la tudlamun. Artinya, bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk atau memberi taufik siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Sebab turunnya ayat ini adalah pada waktu itu ada sekelompok orang yang tidak merelakan harta kekayaannya diberikan kepada keluarga yang musyrik. Sewaktu hal itu ditanyakan kepada Rasulullah SAW, maka beliau membenarkan. Sehubungan dengan itu turunlah ayat ke-272 yang menegaskan diperbolehkannya memberi sedekah kepada kaum musyrikin. Bagi orang muslim yang memberikan sedekah tersebut tetap akan mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sama dengan memberi sedekah kepada sesama muslim. Hadis riwayat Nasai, Hakim, Bazar, Tabrani dan lainnya dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa pada suatu ketika Rasulullah SAW mengeluarkan larangan kepada kaum muslimin untuk memberikan sedekah kepada orang-orang musyrik. Sedekah harus diberikan kepada sesama muslim. Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-272 surat Al-Baqarah yang membolehkan memberi sedekah kepada orang-orang musyrik. Sesudah itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memberikan sedekah kepada orang yang beragama apa saja, bahkan kepada orang yang kafir sama sekali yang meminta kepadanya. Hal mana sebagai bukti bahwa Islam adalah rahmat bagi alam sekaligus untuk menarik simpati mereka. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas. Selanjutnya ayat ke-274. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Sebab turunnya ayat ini adalah ayat ke-274 diturunkan sehubungan dengan orang-orang yang menginfakkan harta kekayaan yang berupa kuda-kuda untuk kepentingan meluhurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini diturunkan sebagai penjelasan bahwa memberikan infak kapan saja dan di mana saja, baik secara sembunyi maupun secara terang-terangan, tetap mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Abi Hatim dari Yazid bin Abdillah bin Gharib dari ayahnya dari datuknya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ayat ke-274 diturunkan sehubungan dengan Ali bin Abi Thalib yang mempunyai harta 4 dirham.
Dia menginfakkan di kala malam hari 1 dirham, siang hari 1 dirham, secara sembunyi 1 dirham, dan secara terang-terangan 1 dirham. Sehubungan dengan itu, Allah SWT menurunkan ayat ke-274 ini sebagai ketegasan bahwa mendermakan harta kapan saja dan di mana saja tetap mendapat pahala dari Allah SWT. Sedekah secara rahasia maupun secara terang-terangan adalah dibenarkan oleh ajaran Islam sepanjang diikuti keikhlasan niat. Hadis riwayat Abdul Razak, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Tabrani dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa pada suatu ketika Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan memberikan sedekah kepada Jaisul Usrah. Pasukannya dibentuk di kala musim larang pangan, di kala terjadi perang Tabuk. Sehubungan dengan itu, Allah SWT menurunkan ayat ke-274 sebagai penjelasan tentang sedekah yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Sedekah menurut Islam diberikan dengan cara bagaimana saja dan kapan saja tetap mendapat pahala dari Allah SWT sepanjang diikuti keikhlasan niat. Hadis riwayat Ibnu Munzir dari Ibnu Musayyab. Selanjutnya ayat ke-278 dan 279. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Sebab turunnya kedua ayat ini adalah ayat ke-278 dan 279 diturunkan sehubungan dengan pengaduan Bani Mughirah kepada gubernur kota Mekah Attab bin Usaid setelah terbukanya kota Mekah tentang utang-utang yang dilakukan dengan riba sebelum turunnya ayat yang mengharamkan riba. Bani Mughirah mengutangkan harta kekayaan kepada Bani Amir bin Auf dari penduduk Sakif. Bani Mughirah berkata kepada Attab bin Usaid, kami adalah segolongan yang paling menderita lantaran dihapusnya riba. Kami ditagih riba oleh orang lain sedangkan kami tidak mau menerima riba lagi karena taat kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala yang menghapus riba. Bani Amr bin Auf berkata, kami minta penyelesaian masalah tagihan riba kami. Oleh sebab itu, Gubernur Mekah Attab bin Usaid mengirim surat kepada Rasulullah SAW yang isinya melaporkan kejadian tersebut. Surat itu dijawab oleh Rasulullah SAW setelah turunnya ayat ke-278 dan 279 ini. Di dalam ayat ini ditegaskan tentang perintah untuk meninggalkan riba. Hadis riwayat Abu Ya'la dalam kitab Musnadnya dan Ibu Mandah dari Kalabi dari Abi Salih dan Ibnu Abbas. Selanjutnya ayat ke-282 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajali musamman faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adli wala yaba katibun ay yaktuba kama allamahu Allahu falyaktub wal yumli lilladzi alaihi alhaqqu
walyattaqillaha rabbahu wala yabkhas minhu syai'an fa in kana alladhi alaihi alhaqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumillu huwa falyumlil waliyuhu bil adli wastashhidu syahidaini mir rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa amra'atani mimman tardawna minasyuhuda antadilla ihdahuma fatuzakkira ihdahuma ukhra wala ya'bas syuhuda'u idza ma du'u wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila adalihi dzalikum aqsatu indallahi, dan seterusnya sampai akhir ayat, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan apa yang akan ditulis itu. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Tulislah muamalahmu itu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarimu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sebab turunnya ayat ini adalah pada waktu Rasulullah SAW datang ke Madinah pertama kali, orang-orang penduduk asli biasa menyewakan kebunnya dalam waktu 1, 2, atau 3 tahun. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyewakan atau mengutangkan sesuatu, hendaklah dengan timbangan atau ukurannya tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu pula. Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-282 sebagai perintah apabila mereka utang piutang maupun muamalah dalam jangka waktu tertentu, hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi. Hal mana untuk menjaga terjadinya sengketa pada waktu-waktu yang akan datang. Hadis riwayat Bukhari dari Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Abi Najih, dari Abdullah bin Kasir dari Abi Minhal dari Ibnu Abbas. Selanjutnya ayat ke-284 dan 286. Ayat 284 sampai dengan ayat 286 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhfuhu yuhasibkum billah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha
wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Artinya, kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Sebab turunnya ayat ini adalah ayat ke-284 yang berbunyi, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Yang artinya, dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu. Ayat ini diturunkan para sahabat Nabi SAW merasa berkeberatan, sehingga mereka datang menghadap kepada Rasulullah SAW sambil berlutut memohon keringanan. Seraya mereka berkata, kami tidak sanggup untuk mengikuti ayat ini, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu akan mengatakan sami'na wa asaina, kami mendengar tetapi kami akan membangkang, seperti yang diucapkan oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi sebelummu? Ucapkanlah sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami mendengar dan taat, dan ampunilah kami wahai Tuhan kami, karena kepadamulah tempat kembali. Setelah bacaan ini diajarkan kepada mereka dan sudah menjadi kebiasaan, maka turunlah ayat ke-285. Setelah ayat ini mereka laksanakan dengan baik, maka turunlah ayat ke-286 yang dimaksudkan untuk menusuk atau meralat atau menghapus ayat yang sebelumnya. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan lainnya dari Abi Hurairah. Demikianlah bahasan tentang
asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah yang telah kita bahas. Ada beberapa surat yang telah dijelaskan dan disebutkan ayat-ayatnya dan dijelaskan pula sebab turunnya ayat tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.